Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Haris dari SLB Aisyah Ponorogo. Saya akan bercerita tentang asal mula terjadinya Telaga Ngebel. Telaga Ngebel adalah telaga vulkanik yang terletak di daerah Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di kampung sederhana. Pada suatu hari, sang istri melahirkan anak. Namun mereka terkejut karena anak yang lahir adalah anak ular naga. Meski begitu, mereka tetap menyayangi anak tersebut dan memberi nama Baru Klinting. Setiap hari mereka berdoa kepada para dewa agar wujud anaknya bisa berubah menjadi manusia. Pada suatu hari, para dewa mengabulkan doa mereka. Wahai manusia, anak kalian bisa berubah wujud menjadi manusia dengan syarat. Apa itu syaratnya, wahai dewa? Syaratnya ialah bertapa selama 300 tahun dengan cara meninggalkan tubuhnya di Gunung Wilis. Baru Klinting pun patuh terhadap syarat yang diajukan oleh para dewa. Dia mulai pertapaannya selama 300 tahun. Sebelum masa berakhirnya bertapanya Baru Klinting di sebuah desa tempat ayah dan ibu Baru Klinting tinggal, kepala desa melaksanakan pesta pernikahan anaknya secara besar-besaran. Para warga desa pun membantu mereka berburu di hutan. Setelah seharian penuh mereka berburu, akhirnya mereka pun kelelahan. Mereka memilih untuk beristirahat. Mereka menancapkan parangnya ke sebuah batang pohon besar yang tumbang. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat darah keluar dari sebatang pohon tersebut. Mereka baru menyadari bahwa itu adalah ular naga raksasa. Setelah mengetahuinya, para warga yang lain pun beramai-ramai untuk mengambil daging tersebut guna dimasak di pesta pernikahan nanti. Setelah tepat 300 tahun masa bertapanya Baru Klinting, bertepatan pula lah dengan acara pesta pernikahan anak kepala desa. Maka berubahlah tubuh Baru Klinting menjadi seorang anak kecil. Namun sayang, tubuhnya penuh luka akibat pada saat bertapa tubuhnya disayat-sayat oleh para warga. Baru Klinting pun kelaparan. Dia meminta-minta makanan ke desa tersebut. Aku sangat lapar, berikanlah aku sedikit makanan untuk mengajar perutku ini. Hai bocah, tidak ada makanan untukmu di sini. Kembalilah. Melihat ada anak kecil diusir, seorang wanita tua merasa kasihan. Dia mengajak anak kecil tersebut ke rumahnya dan memberinya makan. Sini nak, kemarilah. Aku mempunyai sedikit makanan untukmu. Makanlah. Terima kasih, Nek. Saya kira sudah tidak ada lagi orang yang baik di kampung ini. Ternyata masih ada orang yang seperti Nenek. Terima kasih, Nek. Sebagai ucapan terima kasih saya mohon Nenek segera mempersiapkan lesung. Dan bila Nenek mendengar suara air, segeralah Nenek menaiki lesung tersebut. Wanita tua itu pun patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Baru Klinting tanpa bertanya sedikit pun. Setelah makan, Baru Klinting pun berpamitan dan kembali ke desa tersebut. Setelah warga desa mulai mengusirnya lagi, Baru Klinting berkata dengan lantang, "Wahai warga desa, lihatlah apa yang ada di tanganku ini." Sambil berkata demikian, Baru Klinting menancapkan sebatang lidinya ke tanah. Wahai warga desa, barang siapa yang bisa mencabut batang lidi ini, maka aku akan pergi dan tidak akan kembali. Dan barang siapa yang tidak bisa mencabut batang lidi ini, maka kembalikanlah semua daging yang kalian ambil dari hutan. Para warga pun beramai-ramai untuk mencabut batang lidi tersebut. Sini, biar aku yang mencabutnya.
Iya, iya. Para warga pun tak ada yang mampu mencabut batang lidi tersebut, termasuk kepala desa sendiri. Kini tiba saatnya Baru Ginting mencabut batang lidi tersebut. Wahai manusia, ketahuilah bahwa daging yang kalian ambil adalah dagingku sewaktu aku masih berwujud ular naga. Kalian memang tidak peduli terhadap penderitaan sesama. Lihatlah setelah ini, kalian akan menerima balasan yang setimpal. Setelah berkata demikian, Baru Ginting mencabut batang lidinya dari tanah, dan keluarlah air yang mengucur deras. Semakin lama air itu semakin deras. Para warga pun tenggelam. Tak ada satupun orang yang selamat kecuali seorang wanita tua yang baik hati karena telah menaiki sesuai dengan perkataan Baru Ginting. Seiring berjalannya waktu, genangan air itu berubah menjadi telaga, dan Baru Ginting berubah lagi menjadi seekor naga. Dia melingkarkan tubuhnya di bawah telaga tersebut. Karena telaga tersebut masuk ke dalam daerah Ngebel, maka dinamakanlah Telaga Ngebel. Demikianlah teman-teman cerita asal mula terjadinya Telaga Ngebel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.